kita paham bahwa sekarang zamannya pun berubah. Kita nggak bisa mendidik anak dengan apa yang orang tua mungkin ya, kekurangan orang tua waktu dulu nggak bisa langsung copy paste gitu kan. Makanya adanya luka batin ini untuk menyadarkan banyak anak gitu ya yang tidak bisa, jangankan berbuat baik teh, mendoakan kebaikan tuh keluh. Mereka nggak bisa ya, karena ya orang tua aku kalau zaman sekarang mungkin ngomongnya orang tua aku udah toksik gitu ya. Dulu aku kalau apa-apa dipukul gitu ya kan, kalau zaman dulu ya pakai sabuk, pakai apa ya, dicepret gitu ya. Ya kok mudah banget buat mukul, kok mudah banget buat cubit. Coba dicek gimana. Saya pernah nemu ada yang dia melampiaskan marahnya itu dengan bersih-bersih rumah. Itu berguna banget itu di rumah. Kalau boleh ke rumah ya? Boleh ya. Memang ada ya yang kayak gitu ya? Ada teh, karena emosi itu kan energi teh. Jadi dia bersih-bersih rumah. Bahkan jadi ada rilis gitu ya. Bahkan pernah ada yang cerita juga, saya kalau lagi kesel itu sampai sempet ngecat tembok rumahnya. Hai, selamat datang kembali di Parenting Labs. Hari ini aku mengundang seorang Bunda Dari. Wah, kenapa nih Bunda Dari? Seorang istri, seorang ibu, dan seorang emotional healing terapis. Selamat datang Teh Michelle, Ronida di Parenting Labs. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini saya mengundang Teh Michelle untuk membantu kita semua ngomongin apa ya? Ngomongin luka batin. Aduh, kalau luka batin tuh kayaknya kita mengenang masa lalu ya Teh ya? Benar gak sih? Iya. Oke, sekarang Teh Michelle, aku mau tanya dulu. Teh Michelle ini sebagai terapis itu udah berapa tahun? Ya, kalau untuk terapis emosi ya, lebih ke bagaimana mengelola emosi. Sebenarnya kalau secara profesional kurang lebih sudah kurang lebih 10 tahun gitu 10 tahun. bersamai para, khususnya memang para perempuan Teh. Ibu, calon ibu yang memang bagaimana mengelola emosinya, punya tadi luka batin dan hal-hal yang kita bilang dominan perasaan lah gitu Teh. Oke. Nah, boleh tahu nggak ceritain sedikit juga perjalanan Teh Michelle bisa sampai perannya tuh, saya tuh kayaknya menerapi orang nih untuk membantu luka batin mereka. Boleh nggak diceritain sedikit? Ya, perjalanannya Masya Allah ya Teh, sebetulnya luar biasa sekali. Dimulai dari kebutuhan diri sebetulnya Teh. Kebutuhan semenjak menjadi istri mungkin ya, semenjak menjadi ibu yang memang ada perubahan peran, adaptasi peran. Sebelum menikah pun ya kalau kita bilang luka, masalah gitu ya, konflik ya ada. Tapi kalau sebelum nikah kayaknya nggak terlalu berpengaruh juga ya gitu, maksudnya ya udahlah punya masalah ya ada teman-teman gitu kan, ada hal-hal yang ya kita bisa mengalihkan gitu kan, meskipun tidak beres ya kita coba mengalihkan. Tapi setelah ternyata perannya bertambah menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu gitu ya, baru nih mulai ini kayaknya ada sesuatu deh yang nggak beres sama saya gitu ya. Ketika sekarang teori-teori parenting, teori-teori pernikahan itu kan banyak banget gitu ya. Ketika kok kayaknya gak sesuai ya gitu ya, kok kayaknya stres sendiri ya itu, jadi ibu tuh dituntut dengan segala tuntutan banyak gitu ya. Saya ngerasa kok banyak banget hal-hal yang gak seharusnya. Contoh lebih mudah, kalau saya lebih mudahnya ke tentang emosional gitu ya. Kenapa sih setelah menjadi ibu kok sumbu pendek? Ada sesuatu yang kalau sekarang gitu saya bilang itu sampah batin, emosi-emosi yang kependam dan ternyata meledaknya itu sama anak-anak, sama anak gitu. Dan ini perlu treatment lah gitu ya, perlu sesuatu yang kita beresin deh gitu, kita selesain deh, biar apa? Biar nggak berpengaruh nih sama bagaimana pengasuhan saya sama anak, bagaimana relasi saya sama pasangan. Jadi kebutuhan diri, memahami, menyadari ada sesuatu yang saya bilang nggak sesuai nih, nggak on the track, sehingga saya belajar bagaimana memahami diri dulu sebetulnya Teh. Lebih ke ini aku kenapa gitu ya, adakah yang salah atau sepertinya aku baik-baik saja tapi gitu ya tuntutan orang. Nah itu belajar mulai memahami dan mengenali kembali diri. Oke, Masya Allah, berarti memang dari masalah sendiri dulu ya, akhirnya membantu orang dan khususnya perempuan di sini untuk berdamai dengan luka batinnya. Nah, sebelum lebih jauh nih Teh Michelle, kita mau meluruskan dulu nih, cakupan atau konteks healing itu sebetulnya
apa aja? Karena gini, karena saya sering ngedenger ya atau melihat kayak misalkan, aduh saya lagi pusing nih, aduh kayaknya nyeblak dulu nih level 10 nih, itu healing bukan? Iya, karena kalau yang beredar sekarang healing mah apa ya tuh jalan-jalan Itu gitu. bener, aduh kayaknya jalan-jalan nih, healing yuk healing Yuk gitu. healing Atau kemana gitu ya. atau cuman misalkan kumpul sama teman-teman itu udah disebut healing juga. Nah, bener nggak sih sebetulnya itu? Ya sebetulnya kalau dari konteksnya atau dari kata healing sendiri kan itu sebetulnya penyembuhan ya. Penyembuhan ya. Menyembuhkan. Apa-apa yang beredar seperti kayak jalan-jalan tadi, nyeblak ya, makan-makan, ngumpul-ngumpul itu salah satu untuk mengalihkan aja sih sebetulnya. Mengalihkan, berarti bukan menyembuhkan ya, bukan menuntaskan. Bukan menuntaskan. Oke, sementara kan kalau lagi stres jalan-jalan ya kita mengalihkan dulu gitu ya. Kita refresh dulu gitu dari stres-stres itu juga sebetulnya ya nggak salah-salah juga. Kita berdamai berdamai sama sesuatu yang kita bilang konflik batin, yang kita bilang kita belum menerima takdir dan belum ridho terhadap apa yang Allah berikan. Itu konteks healing yang utuh sebetulnya. Kita berdamai, kita menyembuhkan diri, memulihkan luka gitu ya, terhadap luka apapun. Itu sebetulnya healing yang sesungguhnya itu seperti itu. Jadi yang biasa-biasa kalau dia beredar tadi ya itu lebih ke mengalihkan. Dan yang namanya mengalihkan, masalahnya tetap ada. Iya, dia luka lagi gitu. Jadi memang nggak tuntas tuh. Jadi itu hanya mengalihkan. Oke, tapi saya pengen tahu nih, selama 10 tahun ya berarti menangani banyak perempuan di Indonesia berdamai dengan luka batinnya. Kasus apa yang paling parah dan akar masalahnya kebanyakan tuh apa sih dari klien-kliennya? Jadi kalau kita ini aja lah ya, ambil rata-rata nih ya Teh, tentang bagaimana luka itu ya. Pertama luka pengasuhan. Luka pengasuhan. Iya, luka pengasuhan sebagai seorang anak berarti ya, kita anak terhadap orang tua. Kalau perempuan ya, setelah luka pengasuhan, ketika menikah luka pernikahan. Luka pernikahan. Kayak luka pernikahan. Ini macam-macam ya kalau kita bahas tentang luka pernikahan. Ini mulai dari yang inilah ya nggak enak gitu ya, belum nanti luka pernikahan sama mertua, ipar dan lain-lain. Sampai yang memang ada perselingkuhan, ada KDRT gitu ya. Itu juga banyak sebetulnya. Dan sekarang salah satu fenomena kita bilang ya, salah satu fenomena yang terjadi di perempuan itu adalah luka yang tanpa sadar dia menarik pasangan yang punya luka yang sama, atau pasangan yang jadi ada nih anak rata-rata gitu ya, anak yang aku tuh nggak mau nikah sama suami yang modelan kayak bapak aku. Entah itu luka aku dengan bapaknya seperti apa, tapi itu tuh nggak hanya 1-2 orang Teh, banyak ya. Dan kalau kita ya kita gali gitu ya, selain karena qadarullah gitu ya, ternyata ada satu benang merah bahwa ketika kita belum lulus Teh di satu masalah gitu ya, di satu ujian, maka Allah kasih remedial, kasih ujian yang mirip gitu ya, dengan orang yang mungkin orangnya sama, atau mungkin yang hadir bukan untuk diratapi, bukan untuk dicari aku lukanya apa ya gitu kan. Sekarang lagi ngehits ya, luka kenapa ya? inner child gitu ya, begini aku kenapa aku begini, nggak seperti itu. Tapi tadi healing sendiri, bagaimana healing ini mendekatkan kita sama Allah gitu ya, bagaimana pulih damainya ini membuat kita makin taat sama Allah sebetulnya. Dan luka-luka yang aku punya itu bukan kita menyalahkan orang tua. Nah ini juga jadi salah satu yang harus diluruskan nih Teh. Kita sadar nih, oke, sekarang kita lebih tahu mungkin ya, kalau secara ilmu kita sekarang mudah banget nih terpapar ilmu parenting. Tapi bukan jadi membandingkan, harusnya dulu tuh ya mama tuh nggak gitu, enggak. Tapi lebih ke menghikmahi. Oke, aku dulu diperlakukan mungkin suka dibandingkan kalau anak zaman dulu ya, kan nggak boleh nangis, dipres emosinya. Kita paham bahwa sekarang zamannya pun berubah. Kita nggak bisa mendidik anak dengan apa yang orang tua mungkin ya, kekurangan orang tua waktu dulu nggak bisa langsung copy paste gitu kan. Makanya adanya luka batin ini untuk menyadarkan, sehingga nanti tujuannya nyampe. Aku berdamai itu buat lebih taat. Karena sekarang banyak Teh anak mungkin kita juga masih anak ya, anak. Sebagai anak gitu ya, yang diminta berbakti. Jangankan berbakti, berbuat baik. Kan di Al-Quran tuh berbuat baiklah
pada orang tua. Banyak anak gitu ya yang tidak bisa, jangankan berbuat baik teh, mendoakan kebaikan tuh keluh. Mereka nggak bisa ya, karena ya orang tua aku kalau zaman sekarang mungkin ngomongnya orang tua aku udah toksik gitu ya. Begini-begini boro-boro gitu ya, boro-boro mau berbuat baik, mendoakan. Nah ternyata itu akarnya dari mana? Dari luka. Ketika belum selesai seperti itu kan kebawa teh. Maka banyak sekarang ibu, kita ngomongnya ibu lah ya karena kita sebagai ibu yang akhirnya menularkan luka itu sama pasangan dan anaknya. Dulu aku kalau apa-apa dipukul gitu ya kan, kalau zaman dulu ya pakai sabuk, pakai apa ya, dicepret gitu ya. Ya, kok mudah banget buat mukul, kok mudah banget buat cubit. Coba dicek gimana waktu dulunya, apakah pernah sering mengalami atau melihat. Nah ternyata luka batin itu juga gak cuma yang dialami, yang dilihat, yang didengar, ketakutan-ketakutan anak-anak muda sekarang mungkin ya, ketakutan menikah. Itu kan salah satu indikator bahwa luka itu ternyata memang dibentuk oleh apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, jadi mindset kita. Begitupun para ibu gitu ya. Itu sih luka pengasuhan memang paling banyak berarti ya toh ya, yang sebetulnya. Itu terbawa yang sebetulnya saat perempuan menikah itu bisa jadi ke-trigger lagi ya. Karena posisinya ya aku dulu anak, sekarang punya anak, jadi melihat anak itu seperti aku dulu gitu. Iya, benar. Itu pasti ke-trigger. Dan ya membahas tentang luka, atau saya belajar tentang luka ini membuka gitu ya teh, bahwa kita nggak bisa ngelihat hanya dari satu sisi aja. Kita perlu lihat nih teh, sebetulnya nggak hanya dari sisi kacamata sebagai anak, tapi bagaimana setelah kita menikah ya, setelah jadi ibu, kita pakai kacamata orang tua. Orang tua melakukan itu karena sayang sih sebetulnya. Ya, intinya sayang, tapi itu pun yang hari ini menjadi luka di mungkin anak-anak kita ya, luka batin sama anak-anak. Saya juga kan sering dengar cerita ya dari ibu-ibu yang mereka tuh udah tahu yang namanya bentak, yang namanya cubit, yang namanya sampai mukul apalagi, itu tuh nggak baik buat anak ya, dihindari itu. Teori parenting udah A sampai Z itu udah hatam ibaratnya, tapi saat praktiknya tetap yang dilakukannya tuh ya nyubit sampai nyubit, mukul sampai luka gitu ya. Nah sebetulnya kalau kita lagi ada di tahap kayak gitu teh ya, mungkin ini insya Allah berguna juga buat teman-teman yang lagi ngalamin juga. Kalau kita lagi ada di emosional yang sangat memuncak gitu ya, sebetulnya apa yang bisa kita lakukan sebagai mungkin apa ya P3K-nya gitu. Ini pertolongan pertama gitu ya. Pertolongan pertamanya gimana nih? Ini lagi panas, lagi mendidih nih, sampai ubun-ubun. Supaya kita nggak mukul, supaya kita nggak melukai anak, zalim sama anak, itu apa yang harus kita lakukan teh? Masya Allah ya teh, ini tuh sebenarnya tantangan juga ya untuk ibu, ya nggak cuma ibu ya, mungkin semua orang yang memang mengelola emosi itu seperti apa, karena dari kecil kita nggak pernah diajarin ya kan. Betul. Mengelola emosi itu baru sekarang ya, bagaimana mengelola emosi. Kalau dulu ya udah, kalau nangis tahan gitu ya sehingga kita nggak kenal nih sama apa yang lagi kita rasain kan, ya imbasnya apa, kita bingung gitu dengan apa yang sedang kita rasakan, apa yang lagi kita mau. Bakal apa ya, kalau bilangnya burnout mungkin ya, atau lelah batin. Nah itu salah satu pemantik juga. Jadi ada keadaan ketika ya contoh-contoh kecil, anak-anak lari-lari, berontakin mainan, ada keadaan ya udahlah gitu ya, sabar gitu kita teh, ya udah nanti juga diberesin. Pokoknya mode-mode bidadari tadi, mode-mode kalem. Tapi ada satu waktu gitu ya, anak atau siapapun yang triggernya atau memicunya sedikit aja, kita tuh kepantiknya tuh luar biasa. Sumbu pendek tadi, senggol bacok gitu ya. Seharusnya tuh nggak kayak gitu kalau lagi sadar, tapi kok ini meledak-ledak. Nah itu salah satu sebetulnya teh tanda bahwa kita lagi lelah batin, kita lagi lelah emosional ya. Dan itu nggak cuma memang dari luka saja, luka itu akan menambah, tapi banyak banget faktornya teh. Entah itu biasanya ya kalau sesama ibu gitu ya, ceritanya anak-anak ini jadi pelampiasan. Jadi marahnya sama siapa sebetulnya ya? Lagi konfliknya mungkin sama pasangan, mungkin sama siapapun, tapi anak-anak yang jadi pelampiasan rata-rata. Nah, biar tidak seperti itu bagaimana? Nah, perlu tahu dulu kenapa seperti itu. Alasan dibalik. Alasan kenapa? Marahnya tuh ke siapa? Gitu. Marahnya yang emang pengen nasehatin anak, marah tuh emang pengen ngasih tahu kebaikan, atau pengen cuma buang sampah aja? Kan rata-rata buang sampah kan. Iya, dan sampah itu yang
bikin ibu tuh kenapa sih udah dibilangin berkali-kali nggak ngerti-ngerti, ya bukan berkali-kali nggak ngerti-ngerti, tapi yang dibilangin, yang keluar, yang ketangkep sama anak bukan nasihat tapi sampah. Itu dia. Ya Dibuang nggak? sampah pada Buang anaknya, pada jadinya anaknya, ya. bukan pada tempatnya. Dan itu perlu difahami, disadari dulu, Sadar berarti ya. sadar dulu, Sadar dulu. awareness dulu, sadar dulu bahwa ini kenapa sih sampai sereaktif ini gitu ya. Kamu tuh marahnya sama siapa gitu, apa yang sedang terjadi, itu kesadaran itu. Dan itu pun dilatih. Dilatih. Semakin kita kenal dengan kebutuhan diri kita, semakin kita kenal aku teh kenapa, semakin mudah sebetulnya mengelolanya. Meskipun nggak Oke. mudah, ya balik lagi. Berarti tadi pertama kita harus sadar Sadar dulu. dulu. Saya lagi marah gitu ya. Gak saya apa-apa lagi kan ya marah, marah ya, nggak marah, apa-apa. sedih, kecewa itu kan Iya, emosi boleh. yang Fitrah harus itu, Teh. fitrah kan ya. Saya sadar saya marah. Nah, udah gitu gimana Teh selanjutnya? Nah, masuk ke kesadaran ini juga ternyata butuh latihan. Karena kalau kita dari dulu nggak dibiasakan gitu ya, tidak dibiasakan regulasi emosi, ya kita nggak tahu ini teh marah, ini teh apa gitu ya. Maka nyampe ke kesadaran saya lagi kenapa, itu perlu kita menjeda diri teh. Kalau P3K-nya, Oke. lagi marah-marahnya nih, lagi panas-panasnya Lagi panas, gitu ya. Apa yang perlu dilakukan? Jeda tuh apa? Diem aja dulu teh. Diem berarti ya. Kalau lagi, aduh saya marah nih. Diem dulu. Diemnya mau tahan nafas, Gitu mau ya. menjauh, mundur dulu sedikit gitu oke, ya. oke. Kalau yang Rasulullah ajarkan kan, ya diem aja dulu, jeda dulu gitu ya. Mau mengubah posisi itu juga kan sebetulnya ya mengalirkan emosi, itu aja dulu. Latihan itu dulu, nanti ketika lagi tenang, lagi jeda itu kita bisa mikir sebetulnya. Kalau setelah dilatih ya, perlu nggak marah? Perlu nggak ngomel? Perlu nggak teriak-teriak? Nanti kalau sudah ada kesadaran itu, berarti sudah dijeda, tahan nafas, sadar. Yuk bantu kita juga rilis emosi kita dulu. Karena apa? Kalau banyaknya dari kita gitu ya, aku udah sabar, aku tuh udah berusaha Udah menahan, nggak usah disuruh gitu. lah ya. Itu sebetulnya belum masuk tahap sabar, baru nahan. Nah, banyak iya. perempuan gitu ya sekarang bukan sabar teh, tapi nahan. Dan yang namanya nahan, ya pasti suatu hari dia nggak, ya kapasitasnya ya, ada kapasitasnya, udah maksimal ya dia meledak. Jadi yang ledakan itu sebetulnya nggak tiba-tiba, tapi dari tumpukan. Nahan, sabarnya tapi sabar masih tapi nggak diselesaikan gitu ya. Sabarnya masih, ya udah sabar aja gitu. Masih, nah itu yang ternyata jadi bom waktu keluar. Karena kalau kitanya lagi baik-baik aja gitu ya teh, oh baru dapat transferan nih kemarin. Jadi ibu peri. Jadi ibu peri, mau apapun riuhnya di luar gitu ya, kitanya masih bisa tenang, masih bisa kalem sih. Ya udahlah gitu, tinggal gitu. Tapi kalau kita tadi lagi burn out, lagi nggak karu-karuan, lagi banyak sampahnya, lagi banyak nahannya, itu kepantik luar biasa. Maka Padahal kita misalkan anak nggak sengaja numpahin air numpahin, sedikit doang sampai mama teh capek wah. Keluar semua sejarahnya, mama teh udah ngelahirin kamu atau kamu teh ahli begini sejarah ya perempuan ya. Itu yang keluar. Jadi perlu dipahami dulu ini dari mana emosinya. Ke kesadaran itu maintenance-nya adalah sering-sering kita tuh kayak apa ya, ngobrol sama diri lah, self talk. Nanyain kabar diri. Coba kapan terakhir nanyain kabar diri teh? Kapan ya? Saya juga lupa ya. Kapan? Teman-teman sih. Karena kan sering kan nanyain kabar orang lain kan sering ya. Gimana kabarnya? Gitu. Padahal saya apa kabar? Padahal ternyata koneksi dengan diri itu juga penting. Salah satunya ya buat kewarasan, nggak hanya diri ya. Balik lagi ke kalau ibu perempuan itu kan jantungnya rumah teh, pusat emosi, detak jantung rumah itu kan identiknya perempuan ya, rumah tempat kembali. Nah ketika ibu perempuan ini lagi nggak baik-baik aja, itu seisi rumah teh. Iya, jantung kita aja kan kalau lagi nggak beres, baik aja, semua badan jadi ini ya, jadi lelah gitu. Nanti diprotes nih kalau ada yang nontonnya laki-laki. Yang nontonnya, terus bapaknya gimana ya? Bapaknya sebetulnya ya punya peran untuk menjaga ritme jantung itu tetap baik. Jadi benar peranan sebetulnya ya, pengasuhan bukan cuma peran ibu aja, ayah juga berpengaruh. Kan ibu bisa subuh pendek tuh ya rata-rata ya teh. Kalau saya mau survei, dari mana ya? Dengan konflik dengan pasangan. Tidak ada support system dari pasangan, entah disalahkan, entah tuntutan memang dari orang lain, itu salah satu faktornya. Jadi ketika pernikahan berjalan, ya bukan berarti nggak ada konflik ya, tapi memang
selaras lah, sakinah, itu berpengaruh juga tuh kepada pengasuhan, berpengaruh juga kepada emosional ibu, kepada sampah batin tadi ya. Jadi kalau tadi ngomongin tentang P3K, sebetulnya treatmentnya adalah nggak langsung gitu ya Teh, karena ya kebayang aja kita marah tuh taunya mata melotot, marah tuh taunya tuh kita tuh pokoknya teriak-teriak, kalau bisa banting meja deh, nah gitu kan, balikin deh. Kita taunya itu, terus kita harus mengubah ya, kita perlu mengubah habit itu, mengubah mindset itu berarti kan butuh effort juga. Nah, effort atau latihan yang bisa dilakukan adalah salah satunya tadi ya menjeda diri. Ya, jeda, kita sadar, tarik nafas. Itu P3K sebetulnya yang saat itu bisa dilakukan, tarik nafas, buang nafas sampai benar-benar, kan kalau gimana tuh jantung tuh dedet gitu kan. Sampai si jantung tuh ya memang ritmenya tuh ini lagi, normal lagi. Tapi selain itu, ya selain P3K itu kan cuma meredakan saat itu kan. Nah, kita perlu tahu akarnya dulu dari mana. Nah, kenapa bisa sampai ngareok seperti itu Teh, kenapa gitu. Terus kalau gimana kalau keadaannya misalkan Teh, para ibu ini juga nggak tahu ini tuh akarnya apa. Sementara misalkan di lingkungannya dia mungkin belum terjangkau nih terapis-terapis kayak Teh Michelle. Nah, itu gimana Teh? Nah, itulah makanya kenapa kita perlu kenalan lagi Teh, sama lagi, diri kita. Bukan cuma nama lah ya, nama mah tahu, nama, rumah, umur gitu ya, enggak, tapi mengenal kebutuhan apa yang sebetulnya diri ini inginkan, mengenal lebih ke ini perasaan ini tuh apa sih, ini tuh lagi kenapa sih. Jadi lebih mengenal kebutuhan diri, keinginannya dia lagi pengen apa, itu sebetulnya ya. Jadi salah satu cara. Nah, mengenal itu apa? Sering-sering ngobrol Teh sama diri. Sering-sering ya minimal nanya kabarnya gitu ya. Minimal peluklah dirinya gitu ya, doainlah dirinya. Jadi ya tiap mau bangun tidur atau tiap mau tidur gitu ya, lebih ke apresiasi mungkin ya, mau kasih ya, sekedar dibilangin makasih ya hari ini udah begini-begini, ya Allah makasih udah jagain tubuh ini misalnya, ya Allah makasih udah jagain seharian ini. Nah, itu jadi salah satu cara kita tuh kenal sama diri. Kan yang paling kenal sama diri itu ya diri kita ya. Maksudnya kita bisa lah ngomong di depan orang lain, aku nggak kenapa-napa, aku mah ya gitu lah ya, bisa sok kuat gitu ya. Tapi ketika kita jujur sama diri, oh ada sesuatu nih gitu, kita mungkin belum maafin orang, kita mungkin masih ada penyakit hati, hasad gitu ya, atau mungkin ada iri sama siapa. Nah, sebetulnya semakin kita jujur sama diri, itu jadi kunci semakin kita jujur juga sama Allah, bahwa ya Allah, ini tuh perasaan-perasaan yang dititipkan saat ini, aku kalau perasaan yang nggak nyaman ya, aku nggak mau nih terbelenggu perasaan ini, perasaan yang entah itu perasaan bersalah, perasaan yang tadi ya kecewa, marah terhadap siapapun, terhadap apapun. Semakin kita tahu, semakin kita kenal, semakin kita bisa mengembalikan lagi rasa-rasa yang gak nyaman dan kita gantikan dengan perasaan nyaman. Itu sebetulnya. Berarti tadi P3K-nya adalah sadar, jeda, ngobrol sama diri sendiri, mengembalikan lagi ya semua perasaan yang kita rasakan itu, bahwa itu adalah titipan yang mungkin harusnya dikelola, kita kembaliin sama Allah. Gitu. Oke, Masya Allah, gitu ya jadi teman-teman. Terus Teh Michelle, saya mau tahu juga nih, sebagai terapis yang udah 10 tahun tadi, itu kan banyak ya macam-macam tuh case-nya. Pernah nggak sih ada satu kasus atau beberapa kasus yang itu nyedot banget energi Teh Michelle gitu? Karena jadi ibaratnya apa ya, ketularan emosionalnya klien gitu. Aduh, ini berat banget ini sampai kitanya lowbat gitu, mungkin Teh Michelle-nya lowbat, terus akhirnya waduh ini nggak bisa dulu ditangani sekarang nih. Pernah nggak kayak gitu? Sebetulnya ya Teh, case-case kayak gitu adalah bukan masalahnya, tapi lebih ke dirinya. Orang yang dirinya aja tidak sadar dia terluka, yang dirinya aja tidak mau untuk pulih, itu yang nyedot sebetulnya. Yang jadi denial ya. Dia denial, dia tuh menolak, enggak, kok aku baik-baik aja gitu ya. Enggak, kok aku mau udah, itu malah susah. Jadi prinsipnya seperti ini Teh. Sebetulnya ya luka batin atau perasaan tidak nyaman atau kita bilang emosi, itu bukan untuk ditolak. Bukan ditolak ya. Kebanyakan kita sekarang ketika lagi takut nih, orang-orang yang anxiety, gitu ya, orang-orang yang cemas, orang-orang yang ya punya masalah seperti itu kan, nggak mau takut, nggak mau cemas gitu kan. Nah, tapi emosi itu semakin ditolak semakin kuat.
kita lagi marah sama anak, kita bilang enggak mama enggak marah, itu Tapi teriak, tapi suruh sabar. tapi itu kan marah. Semakin kita bilang enggak marah, itu marahnya semakin hadir sebetulnya. Ya benar. Makin ditolak makin Semakin datang. ditolak makin datang makin kuat. Maka bener, salah bener, satu caranya adalah nggak orang lain ya, kita pun gitu ya, ketika dihadapkan dengan kondisi tidak nyaman, apa yang dilakukan, akui aja dulu gitu. itu ya. Nggak apa-apa kok, kan nggak Bukan dosa aib ya, juga ya, bukan aib. Iya, ngakunya ya nggak harus di depan semua orang. Oh, aku marah nggak Iya. gitu juga. Mojok Tapi tadi ya, ngobrol sama diri sendiri ngobrol sama tadi. sendiri, punya Duh, ya Allah, waktu. aku tuh marah, kesel gitu kan. Cuma cukup ya. gitu aja, ya Sesimpel Allah, itu ya. aku marah, ya Allah kesel, ya Allah apa ya mau disampaikan sama Allah. Dan kemudian setelah ngaku, ya teh itu kita minta bantuan Allah untuk mengangkat semua rasa sakit itu. Ya Allah tolong bantuin angkat misalnya rasa marahnya, rasa takutnya. Itu jadi yang keliru itu bukan nggak mau pokoknya nggak harus sekarang juga berubah menjadi bahagia gitu Iya, ya, enggak juga, tapi ya sudah, cukup berikan ruang sama diri buat ngaku, dan nanti Allah yang akan basuh intinya diri kita. Intinya jujur ya, jujur sama diri Jujur, sendiri, betul. karena Allah juga kayaknya seneng kalau kita ngaku gitu ya. Jadi sama Allah pun dibantu. Ibaratnya minta tolong dong. Ya Allah tolongin dong. Oh, akhirnya minta tolong nih. Akhirnya dibantu kan Iya, sama Allah. Ya betul. Allah. Iya, Jadi ke Allah dulu, baru nanti kita coba ikhtiar ke manusia gitu ya Teh ya. Kan kalau rilis emosi sekarang banyak ya teh metodenya, mau writing for healing, mau nulis, grounding gitu ya, olahraga itu juga jadi. Saya pernah nemu ada yang dia melampiaskan marahnya itu dengan bersih-bersih rumah. Itu berguna banget itu di rumah saya. Kalau Itu boleh memang ke ada rumah ya? boleh yuk. Memang ada ya yang kayak gitu ya? Ada teh, karena emosi itu kan energi teh. Jadi dia mau bersih-bersih rumah. Bahkan Jadi ada kerilis gitu ya. bahkan pernah ada yang cerita juga, saya kalau lagi kesel itu sampai sempet ngecat tembok rumahnya. Satu bagian itu dicat. Rumahnya Udah gitu, ganti-ganti. enak. Kalau marah-marah gitu ya. terus ada. Itu caranya berbeda. Itu memang ya. caranya berbeda, asal prinsipnya tidak melukai diri, melukai diri, tidak melukai orang lain, tidak melukai orang ya lain. tidak menzolimi lah orang lain gitu ya. Ya masih aman ya nggak apa-apa Itu sampai sebetulnya. beres-beres itu berarti Masya Allah banget Ya, itu. alhamdulillah Saya ya. nggak boro-boro kepikiran buat bersih-bersih. Tapi kan itu memang ngerilis teh energi tadi yang membesar, energi itu. yang tadi lagi Lagi banyak di dada banyak-banyaknya keluar. harus dikeluarin dengan cara apa nih? Makanya banyak juga kan yang lari gitu ya, iya olahraga bener. naik gunung Olahraga berarti gitu ya. juga kan ya. Iya, olahraga juga salah satu olahraga. gitu. Tapi kalaupun misalnya nggak sempet nih ya, setidaknya paling minimal itu atur nafas sih. Atur nafas. Tarik nafas, buang nafas gitu. Benar, ini masih banyak banget sebetulnya masih saya pengen tanyain Teh Misha, tapi waktu kita terbatas. Mungkin sebagai closingnya boleh dong kasih pesan-pesan buat Oke, teman-teman teman-teman kita yang khususnya perempuan mungkin ya di seluruh Indonesia yang sedang berjuang nih dalam pergolakan batinnya Teh. Insya Allah ya. Jadi jangan pernah membandingkan juga teh progres diri itu ya dengan orang lain. Kan sekarang mudah banget di sosial media, pokoknya dia begini hidupnya, enggak. Tapi setiap orang punya bukunya sendiri, setiap orang punya chapter babnya sendiri gitu ya. Dan satu hal sih kalau saya bilang yang bikin kita capek itu karena ngandelin diri sendiri. Kita ngerasa kita bisa semua. Kita ngerasa ini adalah tanggung jawab kita. Oh ini pokoknya kalau nggak ada mama siapa lagi yang ngerjain, itu kan ngandelin diri ya. Atau ngandelin orang lain. Benar. Ya kenapa sih dia tuh nggak bantuin? Ketika ngandelin diri sendiri kita bakal capek. Ketika ngandelin orang lain kita bakal kecewa. Maka satu-satunya andalan kita yaitu cuma Allah aja. Benar. Jangan pernah menganggap kita bisa tuh karena diri kita, kita hebat tuh karena orang lain. Bukan, Allah yang izinkan kok. Maka memulai hari ya, benteng diri kita, benar-benar kita minta, ya Allah temenin hari ini aku mau aktivitas ABCD, ya Allah temenin, tolongin, jagain aku, titip temenin aku hari ini. Dan insya Allah teh ketika kita sudah menyerahkan semuanya sama Allah, Allah yang jagain, Allah yang beri kekuatan, dan gak ada juga kesombongan dalam diri kita. Itu sih teh mungkin ya yang perlu itu saya dia. juga jadi latihan buat diri kita insya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Teh Michelle untuk hari ini. Sama-sama. Yang mau lebih kenal dengan Teh Michelle boleh di follow Instagramnya @michelle. Yes, L-nya 2 ya, L-nya 2, Ronida. Ronida. Mau diterapi juga sama beliau, silahkan hubungi kontaknya. Insya Allah. Terima kasih Teh Michelle Terima atas kasih waktunya. kembali. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman Insya Allah, semua. mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Keluarga itu memang prioritas ya, tapi jangan sampai kita mengabaikan diri sendiri supaya tetap waras. Sampai ketemu di Parenting Lab selanjutnya.
Terima kasih.